Bab 7. Helena memiliki status yang luar biasa. New York City. Global Shopping Mall, pusat perbelanjaan terbesar di New York, menawarkan one-stop shopping dengan segala jenis barang mewah. Saat itu akhir pekan, dan mall ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Mark menarik Helena ke mall dan berjalan menuju toko tas mewah andalan yang direkomendasikan oleh Helena. Dalam perjalanan ke sini, Mark mendengar dari Helena bahwa dia ingin membeli tas model baru. Dengan $200.000 yang ditransfer oleh saudara baiknya Edward, Mark tidak memiliki kekhawatiran di dalam hatinya. $200.000 cukup untuk membeli tas baru untuk Dewi Helena. Toko andalan tas mewah. Helena memegang lengan Mark, dan dia berjalan ke konter wanita untuk memilih. Sebelumnya dia ingin menabung untuk membeli mobil sport, namun dia enggan membeli tas baru. Sekarang, dia secara tak terduga mendapatkan aplikasi strategi Dewa Playboy dan menghasilkan lebih dari $1 juta. Saatnya memanjakan dirinya dengan tas baru. Apalagi saat makan di Encounter Western Restaurant pada siang hari, Helena melihat Suzy memiliki tas baru, dan keinginannya untuk membeli tas baru semakin kuat. Setelah memilih sejenak, Helena tak mau dibandingkan dengan Suzy. Ia mengabaikan tas bahu baru yang harganya kurang dari $50.000, secara khusus menunjuk pada tas bahu baru edisi terbatas dengan harga $150.000. Dan berkata dengan riang, "Hanya yang ini, mari kita periksa." Penjual wanita itu dengan hormat menyerahkan kepada Helena sebuah tas baru senilai $150.000 yang dia pilih. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pelanggan yang begitu ceria sejak dia menjadi pramuniaga. Dari pemilihan hingga pembelian membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Dia sangat menyukai pelanggan yang ceria. Dengan pengalaman bertahun-tahun di bidang penjualan, semua pelanggan yang membayar tagihan adalah laki-laki. Pramuniaga wanita itu mengulurkan tangannya untuk mengundang Mark yang tampan di sebelah Helena. "Tuan, tolong bayar tagihannya dengan cara ini." Meskipun Mark mengenakan pakaian biasa, penjual wanita itu tidak sombong sama sekali. Lagi pula, jika Mark bisa memiliki temperamen luar biasa Helena di sisinya, dia pasti seseorang yang tidak kekurangan uang. Kalau tidak, wanita dengan temperamen seperti Helena pasti tidak akan bersama Mark. Saat ini, ketika Mark mendengar kata-kata pramuniaga, dia mengangguk dan tidak peduli dengan harga tas Helena. Dia mengikuti pramuniaga menuju meja kasir. Untungnya, kali ini tas bahu baru yang dipilih oleh Dewi Helena tidak melebihi $200.000. Kalau tidak, dia tidak akan punya cukup uang di kartunya dan situasinya akan terlalu memalukan. Meskipun Mark memiliki batas konsumsi tidak terbatas, namun tetap dalam batas. Hanya untuk konsumsi makanan, minuman dan hiburan, tidak termasuk konsumsi belanja. Di depan kasir. Tepat ketika Mark menyerahkan kartu banknya dan hendak membayar tagihan, sepasang tangan putih, lembut dan ramping berdiri di depan Mark. Helena mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada pramuniaga terlebih dahulu. "Gesek kartuku!" Penjual wanita itu tertegun selama beberapa detik, dengan ekspresi iri di matanya. Dia dengan hormat mengambil kartu bank yang diserahkan oleh Helena dengan kedua tangannya dan mulai menggesek kartu itu untuk membayar. Ketidakpedulian seperti ini kecantikan dan kebebasan finansial adalah impian yang selalu ia kejar. Sambil menunggu kasir, Helena takut Mark salah paham. Jadi dia memegang lengan Mark dengan penuh kasih sayang dan menjelaskan sambil tersenyum. "Mark, jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin kamu salah paham tentang aku sebagai gadis pemuja uang." Pembicaranya tidak disengaja, tetapi pendengarnya memang disengaja. Di depan meja kasir, seorang wanita dengan riasan tebal sedang mengantri untuk check out. Setelah mendengarkan kata-kata Helena, senyumannya membeku dan wajahnya langsung berubah menjadi jelek. Tepat ketika wanita dengan riasan tebal akan bugar, Tommy mengenali Helena, dan dia buru-buru menghentikannya. Dia bahkan tidak menginginkan tas yang dia janjikan untuk dibelikan untuk wanita dengan riasan tebal. Tommy membawa wanita dengan riasan tebal dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat mereka berjalan, Tommy memarahi wanita berdandan tebal itu. "Kamu sedang mencari kematian. Tahukah kamu siapa wanita itu? Lagi pula, bukankah dia benar?
Kamu hanyalah seorang penggali emas. Jangan membuat masalah bagiku. Mendengarkan suara omelan orang di kejauhan, Mark di depan kasir sangat penasaran dengan latar belakang keluarga Helena. Keduanya telah menjalin hubungan sampai sekarang, dan Mark telah menanyakan Helena berkali-kali. Sayang sekali Helena selalu mengubah topik pembicaraan dan tetap diam. Namun, saat Helena membeli tas bahu baru senilai $150.000 kali ini, dia terlihat seperti sedang membeli produk biasa. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kaya generasi kedua. Mark dapat menghabiskan $300.000 secara boros di Encounter Western Restaurant karena dia mengandalkan batas konsumsi tak terbatas yang diberikan oleh sistem Dewa Playboy untuk membayar tagihannya. Helena, Robert Gluck? Mungkinkah Helena adalah putri Robert Gluck? Dilihat dari berbagai tanda, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benak Mark. Robert Group adalah perusahaan terkenal di New York, dengan nilai pasar lebih dari 1 miliar. Mark mengetahui tentang Robert Group ketika dia memeriksa informasi rekrutmen perusahaan di asramanya. Ketua Robert Group memiliki seorang putri tunggal, tetapi tidak ada yang mengetahui namanya, dan tidak ada foto dirinya secara online. Saat ini, Helena selesai membayar tagihan dan meletakkan tas barunya di punggungnya. Dia memperhatikan bahwa pacarnya Mark dalam keadaan linglung. Jadi dia mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan mata Mark. Mark, ayo pergi. Apa yang kamu pikirkan? Mark kembali sadar. Dia menarik Helena dan bertanya sambil berjalan. Helen, apa pekerjaan keluargamu? Kamu kaya sekali. Helena berkata sambil tersenyum ketika dia mendengar Mark bertanya tentang keluarganya lagi. Kamu benar-benar ingin tahu? Melihat Mark mengangguk, Helena berkata nakal. Ayo lakukan ini. Aku akan membelikanmu hadiah. Jangan menolak. Aku akan memberitahumu. Salah satu tugas aplikasi Dewa Playboy saat ini adalah menghabiskan lebih dari $100.000 untuk Dewa Playboy, dan kamu bisa dapatkan potongan harga acak untuk pembelian Anda, hadiah hingga 10 kali lipat. Batas atas adalah 10 juta. Ada ketentuan bahwa barang yang dibeli harus diterima oleh Dewa Playboy Mark untuk menyelesaikan tugasnya. Helena khawatir dia tidak dapat menemukan alasan yang cocok untuk memberikan barang kepada Dewa Playboy Mark. Sekaranglah waktunya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan tugas. Mengenai latar belakang keluarganya, Helena tidak memberitahunya sebelumnya karena dia khawatir Mark akan merasa tertekan untuk bersamanya jika dia mengetahuinya. Kini setelah Mark menanyakannya berkali-kali, Helena tidak ingin menyembunyikannya lagi. Oke, aku berjanji padamu. Mark tidak terlalu memperhatikan hadiah di mulut Helena. Dia mengikuti Helena menuju bagian luar toko utama tas mewah. Helena mendengar bahwa Mark telah setuju, dan dia menantikan potongan harga yang akan dia dapatkan dari pembeliannya untuk Dewa Playboy Mark. Hingga 10 kali lipat. Batas atasnya adalah 10 juta. Tepat ketika Helena keluar dari toko utama tas mewah, sesosok tubuh yang dikenalnya muncul di hadapannya. Hei, kebetulan sekali. Helen dan Mark, kamu juga ada di sini. Suzy berinisiatif untuk menyapa. Menyadari bahwa tas baru di bahu Helena lebih mahal daripada yang dibawanya, dan itu adalah edisi terbatas, Suzy memasang ekspresi iri di matanya. Tanpa pikir panjang, Suzy menebak bahwa tas di bahu Helena pasti dibeli oleh Mark untuk Helena. Bagaimanapun, Mark mampu menghabiskan $300.000 secara boros di Encounter Western Restaurant, yang jelas tidak cukup uang. Pada saat ini, Suzy menantikan Mark mengambil inisiatif untuk meneleponnya di malam hari. Dia telah memesan semua kamar hotel. Oh, apakah ada yang salah? Helena tidak terlihat baik pada Suzy. Sejak dia mengetahui inisiatif Suzy untuk merayu pacarnya Mark di Encounter Western Restaurant, Helena tidak lagi berencana memperlakukan Suzy sebagai teman. Saat ini, Suzy melihat sikap Helena terhadapnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia merasa sangat bingung. Kurang dari 1 jam telah berlalu sejak keduanya berpisah pada siang hari dan bertemu sekarang. Suzy bertanya sambil tersenyum. Helen, apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Bab 8. Jam tangan pria termahal. Salah paham,
Haha, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Helena mendengus dingin. Dia tidak berbicara terlalu banyak omong kosong dengan Suzy, dan menarik Mark menuju toko jam tangan mewah Vacheron Constantin di sebelahnya. Dia berencana memberikan jam tangan kepada dewa Playboy Mark sebagai hadiah. Pada saat yang sama, selesaikan tugas membelanjakan uang untuk Mark di aplikasi dewa Playboy dan dapatkan potongan konsumsi. Suzy memperhatikan Helena dan Mark pergi, memikirkan apa yang dikatakan Helena. Tiba-tiba, Suzy memikirkan bagaimana dia mengambil inisiatif untuk merayu Mark ketika mereka bertemu di restoran barat, dan dia tampak malu. Mungkinkah Mark yang memberitahu Helena tentang hal ini? Mark pasti sudah memberitahu Helena tentang rayuannya. Jadi Helena bersikap dingin terhadapnya. Hai ya, bagaimana bisa ada pria seperti itu? Kenapa dia membicarakan segalanya? Suzy cemberut, mengeluh tentang Mark di dalam hatinya. Dia juga ingin mengandalkan hubungannya dengan Helena untuk menyenangkan David, sehingga dia bisa mendapatkan banyak uang dalam jangka panjang. Sekarang sepertinya tidak ada peluang di masa depan. Lupakan saja, aku akan menjual tas bahu baru dulu. Suzy berhenti memikirkan masalahnya dan berjalan ke toko utama tas mewah. Dia datang ke sini hanya untuk menjual tas ransel baru yang diberikan kepadanya David. Suzy sudah sering melakukan hal seperti ini sebelumnya. Lagi pula, meminta uang kepada generasi kedua yang kaya sepertinya dia terlalu pelit dan pencinta uang, jadi akan lebih hemat jika meminta tas. Global Shopping Mall. Saat ini, Vacheron Constantin, seorang penjual wanita di toko utama jam tangan mewah menerima dengan hangat Helena dan Mark. Dari tas di bahu Helena, penjual wanita tersebut mengetahui bahwa pasangan tersebut memiliki double yang kuat. Tas bahu ini baru diluncurkan beberapa hari lalu dan bernilai $150.000. Ajak kami melihat jam tangan pria. Helena menahan keinginan untuk mengganti jam tangan wanita. Oke, silakan lewat sini. Pramuniaga itu mengulurkan tangannya untuk memimpin jalan. Helena dengan hati-hati memilih jam tangan pria untuk Mark. Dari waktu ke waktu, dia mengeluarkan jam tangan pria dan mencobanya untuk Mark. Pada saat ini, Mark menyadari bahwa hadiah yang dibicarakan Helena adalah memberinya sebuah jam tangan. Menyadari bahwa harga jam tangan di konter paling rendah puluhan ribu, Mark ragu-ragu dan berkata dengan lembut. Helen, ini terlalu mahal. Kenapa kamu tidak memberikannya kepada aku sebagai hadiah saja? Helena dengan penuh kasih sayang memegang lengan dewa Playboy Mark dan berkata sambil tersenyum. Kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu harus membiarkannya dan dengarkan saja aku. Saat dia mengatakan itu Helena berjinjit mencium Mark dengan ringan. Dan dia terus memilih. Mark bingung dengan tindakan Helena. Helena tidak hanya memberinya jam tangan, tapi juga ciuman, dan Mark malu untuk menolaknya lagi agar tidak menimbulkan kekesalan Dewi Helena. Pada saat ini, Mark diam-diam memutuskan bahwa setelah batas konsumsi tak terbatas dicabut, dia akan mengajak Dewi Helena berbelanja sebagai kompensasi. Di waktu luangnya, Mark pernah berkomunikasi dengan sistem Dewa Playboy dan menerima pengingat bahwa setelah menaklukkan seorang dewi, pembatasan konsumsi makanan, pakaian, perumahan dan transportasi akan dicabut. Adapun pembatasan apa yang akan dicabut nanti, sistem Dewa Playboy tidak meminta lagi. Mark menantikan hari ketika pembatasan konsumsi makanan, pakaian, perumahan dan transportasi dicabut. Ketika saatnya tiba ketika dia mengejar sang dewi lagi, dia tidak akan pasif seperti sekarang. Saat ini, Helena telah memeriksa seluruh lemari pajangan jam tangan pria, dan dia belum memilih jam tangan pria yang cocok. Bukan karena standarnya terlalu tinggi, tapi harga jam tangan pria di konter terlalu murah. Harga tertinggi hanya 200.000, tidak memenuhi standarnya. Panduan untuk aplikasi Dewa Playboy. Tugas saat ini adalah konsumsi Dewa Playboy. Hanya ada satu kesempatan untuk mendapatkan rabat konsumsi. Hadiah maksimum adalah 10 kali lipat rabat. Dengan batas atas 10 juta. Helena tidak ingin menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan ini. Kalau mau beli, belilah yang paling mahal. Melihat hari semakin larut, Helena memandang pramuniaga di sampingnya dan menyatakan permintaannya.
Di mana jam tangan pria termahalmu? Kenapa kami tidak melihatnya? Yang termahal. Apakah kamu yakin? Detak jantung penjual wanita itu berdebar kencang. Jam tangan pria termahal baru saja hadir hari ini, dan harganya jutaan. Sekali terjual, dia bisa mendapat komisi yang banyak. Tentu saja. Ajak saya melihatnya. Oke, ikut saya ke ruang VIP di sini. Penjual wanita itu membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk mengundang dengan penuh semangat. Jika dia benar-benar menjual jam tangan termahal, komisinya saja akan setara dengan gaji setengah tahun. Helena menarik Mark dan mengikuti penjual wanita itu. Saat ini, saldo kartu banknya masih melebihi $1 juta. Helena memutuskan untuk bertaruh. Bagaimanapun, ada panduan untuk aplikasi Dewa Playboy yang menangani semuanya. Bahkan jika dia hanya mendapat potongan 2 kali lipat dari konsumsinya setelah tugas selesai, dia tidak akan menderita kerugian. Begitu dia mendapat potongan konsumsi beberapa kali lipat, dia akan menghasilkan banyak uang. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Helena hanya fokus melihat ke jalan. Dia tidak memperhatikan Mark di sebelahnya menatapnya dengan tatapan aneh. Saat ini, Mark sangat bingung dengan perilaku Helena. Dia sebenarnya ingin memberinya jam tangan pria termahal, yang bahkan lebih sombong darinya. Helen, apakah kamu punya uang tetapi tidak punya tempat untuk membelanjakannya? Mark benar-benar tidak dapat memahami perilaku aneh Helena sekarang. Kisah cinta ini sangat berbeda dari yang lain. Saat orang lain jatuh cinta, pria memberikan sesuatu pada wanita. Namun Helena berinisiatif untuk menyatakan cintanya tanpa berkata apa-apa. Bahkan berinisiatif memberinya hadiah. Bahkan hadiah yang diberikan pun begitu berharga. Jangan bicara. Dengarkan saja aku. Helena menghentikan Mark untuk terus bertanya. Dia memegang tangan Mark dan masuk ke ruang VIP. Ruang VIP. Dekorasinya mewah. Dengan lemari pajangan berbahan kristal yang ditempatkan di tengahnya, berisi puluhan jam tangan, baik untuk pria maupun wanita. Dari tampilan jamnya, Anda dapat mengetahui bahwa jam tersebut bernilai banyak uang. Beberapa pengawal sedang bertugas di ruangan itu dengan tangan di belakang punggung. Saat ini, David sedang mengagumi jam tangan pria di ruang VIP. Jam tangan ini adalah sesuatu yang diimpikannya dan dinantikannya sejak lama. Namun, dia tidak punya cukup uang untuk saat ini, jadi dia hanya bisa datang ke sini untuk melihat-lihat dan menikmatinya. Saat ini, David mendengar suara yang dikenalnya di pintu ruang VIP. Saat dia melihat Helena, David tampak bersemangat. Tidak mudah untuk bertemu Helena yang selama ini dia kejar di sini. Saat David hendak menyapa, dia menemukan Mark di sebelah Helena. Dia diam-diam menurunkan tangannya yang terangkat dan menggaruk kepalanya untuk menghilangkan rasa malunya. Sekarang melalui Suzy, David mengetahui tentang konsumsi mewah Mark sebesar $300.000 di Encounter Western Restaurant. David menyingkirkan sikapnya yang sebelumnya meremehkan Mark. Lagi pula, ayahnya berkali-kali mengajarinya untuk tidak menyinggung orang yang tidak dikenal. Mark di depannya adalah orang yang tidak dikenal, dan David tidak ingin ada konflik dengan Mark untuk saat ini. David tidak lagi memperhatikan Helena dan Mark. Dia terus mengagumi jam tangan pria di konter. Rencana kedua yang dia rumuskan telah dilaksanakan. Sekarang David sedang menunggu ayah Helena mengambil umpannya. Begitu ayah Helena mengambil umpan tersebut, rantai modal rubber stroop akan terputus. Ketika saatnya tiba, ayah Helena harus menyetujui permintaannya dan menikahkan Helena dengannya untuk menyelesaikan krisis dan mengatasi kesulitan. David tidak percaya bahwa Mark dapat membantu Helena menyelesaikan krisis Robert Group. Cepat atau lambat, Helena akan menjadi miliknya, begitu pula Robert Group. Saat ini, Helena memperhatikan bahwa David juga ada di ruang VIP, dan dia sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan bertemu David di sini. Untungnya, David tidak memulai percakapan dengannya. Tidak ingin tinggal satu ruangan dengan David terlalu lama, Helena mendesak pramuniaga itu. Berapa harga jam tangan pria termahal? Saya menginginkannya.
Penjual wanita itu menjelaskan dengan penuh semangat ketika dia mendengar bahwa Helena ingin membelinya bahkan tanpa melihatnya. Jam tangan pria termahal harganya 1,1 juta. Kalau kamu yakin menginginkannya, aku akan mengemasnya untukmu sekarang. Saat Helena mendengar bahwa jam tangan pria termahal harganya 1,1 juta, yang tidak melebihi saldo kartu banknya, Helena tidak ragu sama sekali. Baiklah, kemaslah. Detak jantung pramuniaga itu semakin cepat. Dia memperhatikan bahwa David juga sedang melihat jam tangan pria termahal di depan konter. Hanya ada satu jam tangan pria senilai 1,1 juta dolar di toko. Jika saya menyesuaikan barang sekarang, itu akan memakan waktu terlalu lama, dan penjual wanita khawatir pesanan yang diterimanya akan hilang. Sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya, pramuniaga itu bertanya dengan hormat kepada David. Tuan, apakah Anda menginginkan jam tangan ini? David adalah pelanggan tetap di sini, dan penjual wanita tersebut tidak berani mengambil jam tangan tersebut tanpa izin. Terlebih lagi, toko andalan jam tangan mewah Vacheron Constantin menetapkan bahwa siapa yang datang lebih dulu dilayani. David sudah melihat jam tangan dan berhak menolak terlebih dahulu. Saat ini, David sedang dalam suasana hati yang tertekan. Semakin dia tidak ingin memperhatikan Helena dan Mark, mereka semakin sering bersinggungan. David baru saja mendengar apa yang dikatakan Helena. Ketika Helena membeli jam tangan pria, David tahu tanpa berpikir bahwa dia membelikannya untuk Mark. Dia telah memberi Helena banyak hadiah selama 4 tahun kuliah, tapi semuanya ditolak. Namun kini, Helena justru mengajak Mark di hadapannya. Hati David berdarah. Kata-kata pramuniaga itu seperti jarum, menusuk hati David. David menahan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin kepada penjual wanita itu. Apa? Apakah kamu mencoba mengusir seseorang? Pramuniaga itu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Tuan, Anda salah paham. Jam tangan pria ini seseorang ingin membelinya, jika Anda tidak membutuhkannya untuk saat ini. David tidak menunggu penjual wanita itu selesai berbicara. Dia mendengus dingin dan berbalik. Saldo kartu banknya tidak cukup untuk membeli jam tangan pria ini. Jika dia terus tinggal, dia hanya akan semakin malu. David datang ke sini hari ini hanya untuk melihat jam tangan pria yang berharga ini. Melewati Helena dan Mark, David memasang wajah muram dan mencibir. Helena, tidak lama lagi kamu akan datang dan meminta bantuanku.